Sampai saya itu selalu menghayal ingin bisa terbang. Halo, selamat datang di channel saya guys. Channel yang membahas seputar dunia broadcast, selebritis, review, dan kuliner. Banyak ya. Hari ini saya bertemu dengan Kak Iyeth Bustami, penyanyi dangdut yang sangat oks. Dia bercerita tentang kehidupannya selama pandemi ini. Kami bertanya tentang PPKM ini batasin job nggak sih, atau emang jobnya lagi sepi, terus solusinya gimana tuh Kak Iyeth? Nggak dibatasin juga, emang jobnya juga lagi sepi juga sekarang ini ya. Di mana-mana kalau kita kan dulu kan paling enggaknya dalam 1 minggu itu kan ada beberapa off air ya. Tapi kan sekarang kan memang dari pemerintah daerah juga sekarang tidak ada acara lagi, jadi tidak pernah ada event-event lagi seperti dulu gitu. Paling ada sekali 2 kali wedding gitu juga, kadang-kadang maju mundur schedule-nya dirubah-rubah karena PPKM. Jadi udah agak lama juga kita mengurangi banyak aktivitas. Jadi weddingnya pun gak asik juga, kalau wedding itu yang hadir juga paling berapa orang gitu ya, jarak juga duduknya jauh-jauh gitu. Kita kan kalau nyanyi itu kan pengen dapat chemistry dengan penonton gitu kan, berinteraksi dengan penonton, dengan undangan ya. Tapi karena sekarang ini karena lagi kondisi begini, penontonnya jauh dari bangku ke bangku, duduknya jauh, jarang. Jadi nggak enak banget situasi begini. Kita sebagai penyanyi pasti ngerasa nggak enak. Solusinya ya kira-kira nih dari sendiri. Sekarang ini kita lebih banyak main ke proyek rekaman aja, recording gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau recording kan masih bisa jalan ya, karena kan kita promosinya kita kan online semua ya, kita aktif di YouTube kayak gitulah. Jadi anak-anak juga di sosial media kita bikin proyek rekaman, anak-anak juga, saya juga ya kayak gitulah. Kangen manggung nggak sih Kak Iyeth dengan hingar-bingar off air seperti dulu lagi? Kangen banget. Kadang-kadang suka lihat lah video-video lama tuh ya, waktu kita off air kemana gitu, lihat. Kadang kan sedih, kapan lagi balik seperti ini gitu. Baju saya yang tadinya muat sekarang tak muat lagi ya, karena PPKM ini selama pandemi ini makan badan makin menjadi. Saya pergi ke butik saya coba baju saya tak muat lagi ya. Nanti mungkin baju saya untuk keke lah ya, tapi anak-anak sekarang ini tak mau pula pakai baju macam saya. Kalau baju saya ini kan heboh, jadi dia tak mau pakai. Kalau Kak Iyeth anaknya disuruh nyanyi nggak, atau disuruh menjadi musisi seperti mamanya begitu nggak? Terus anaknya tuh suka diajarin vokal nggak di rumah? Mau nyanyi juga, tapi nggak tertarik banget. Tertariknya apa? Main piano. Mau main piano. Dia sukanya main piano, jadi cuma udah ada guru private ke rumah, dia belajar. Jadi memang kalau suruh tampil tuh dia lebih pede lagi piano gitu. Nah kalau kakaknya yang nomor 2 itu baru dia nyanyi. Cuman kakaknya ini pun sangat akademik banget. Jadi kalau disuruh pilih mau acara nyanyi atau pergi sekolah, dia pergi sekolah. Nah, dia sangat disiplin sekolah. Tidak mengharuskan tapi mengharap ya. Gitu ya. Mengharap tentulah sebagai seorang penyanyi. Saya pengen juga lah anak saya ada yang nyanyi juga gitu. Tapi saya tidak memaksakan. Kalau memang mau, ayo, nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Tapi anak-anak saya nomor 2, nomor 3, sebetulnya 3-tiganya sudah punya bakat seni. Tapi yang nampak menonjol tuh musiknya 2 orang ini, Maula sama Keke. Kalau Maula dia lebih fokus ke nyanyi suaranya ya, dan alhamdulillah sudah semakin matang suaranya. Kalau Keke dia fokus concernnya ke piano, ke musik. Musik itu membangkitkan adrenalinnya, jadi dia belajar pun otak pun jadi cerdas. Kalau orang biasa main piano ya, kemudian dia pun main piano tuh bukan mainkan lagu-lagu yang biasa kita dengar ya, tapi dia mainkan lagu-lagu klasik ya, lagu-lagu klasik, lagu-lagu dari Yani gitu, kayak gitu. Jadi saya pun
surprise juga, kaget juga kenapa anak saya ini suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu jazz kayak gitu. Memang saya suka jazz, tapi ternyata dia pun suka juga. Saya pun ya banggalah, senang gitu. Alhamdulillah. Wah, Kak Ayat ini pasti seru orangnya ya. Kalau di rumah seru-seruannya gimana sih Kak Ayat? Kalau pas di rumah itu dengan kedekatan dengan anak, membina hubungan antara ibu dan anak, Kak Ayat. Kedekatan sangat dekat sekali anak-anak saya dengan saya, karena memang saya tuh senang bercanda dengan anak-anak. Saya suka lucu-lucu di rumah. Saya ini sangat lucu kalau di rumah ya. Jadi Iya, lucu. macam-macam gaya saya buat, saya kadang-kadang jadi Pragawati lah, macam-macam. Saya jalan pergi ke dapur aja pakai gaya Pragawati. Jadi anak-anak nih jadi dekat karena saya suka bercanda-bercanda sama mereka. Nah, saya buka aja lah kartu ya. Iya, Dia masih suka main buaya-buaya. Jadi ya tempat tidur saya itu kan tinggi kan. Jadi tempat saya itu tidur. Dia naik ke atas tempat tidur saya jadi buaya lah, ya kan? Di bawah, tapi saya tak boleh naik ke atas. Dia yang di atas. Jadi dia masih mau main buaya, yuk anak segini masih main buaya-buaya. Seru. Masih kecil lagi kan, jadi dia paling dekat. Kalau nomor 2, nomor 3, yang pertama itu pun dekat juga, tapi mereka kan sudah punya kesibukan, sudah punya dunia masing-masing, jadi ya dialah yang masih dekat sangat. Oke. Nah, kalau Kak Ayat itu nasehatin anak itu gimana sih? Supaya menjadi anak yang bagaimana sih? Percaya yang penting ya, anak-anak ini hatinya yang selalu diasah terus ya. Kita di depan kita ada bergelimang godaan apa segala apa ya di depan kita, orang punya itu ya, orang punya prestasi ini, kehebatan di luar sana. Kalau hati kita tidak bersih, sakit kita melihatnya kan. Jadi itu yang selalu saya ingatkan sama anak-anak, jangan iri ya. Jangan iri, jaga hati. Justru di Insta saya selalu tulis qalbun salim, artinya bersih, hati yang bersih. Saya pengen anak-anak semua tuh saya selalu ingatkan, jaga hati supaya hati bisa bersih. Kalau hati kita bersih, mau dimanapun kita tak akan khawatir. Mau berada dimanapun, berhadapan dengan siapapun, kita tak akan ada rasa khawatir. Gitu ya. Jadi itu betul dari kecil nih dia nih saya ingatkan selalu, jangan iri. Ya, lihat teman, lihat orang punya itu apapun, jangan iri. Tetap kita urus diri kita sendiri, berbuat baik ya, selalu menjadi pribadi yang menyenangkan kepada teman-teman, itu yang selalu saya beritahu ke anak-anak. Kak Ayat ini kan terkenal sebagai penyanyi Melayu, penyanyi dangdut, tapi kok di lain sisi Kak Ayat itu juga menyukai musik-musik yang lain, terutama musik jazz ya, Kak Ayat Bustami. Sebetulnya kalau Melayu kan memang karena saya orang Melayu ya, orang tua saya memang kami asli orang Melayu. Tapi kalau bicara karena saya orang Melayu tadi, saya belajar lagu Melayu karena dari kecil memang orang tua saya mendengarkan saya lagu-lagu Melayu ya. Jadi itu memang istilahnya memang karena saya orang Melayu. Tapi karena kalau bicara jazz itu memang kemauan saya sendiri. Ya, kemauan saya sendiri. Begitu saya sudah mulai SMP, SMA, saya sering mendengarkan lagu-lagu jazz dari tetangga dulu. Sebelah rumah saya tuh, om saya tuh dia suka memutar lagu-lagu jazz. Dari situ saya dengar, ternyata saya suka ya. Saya suka, akhirnya saya beli semua CD apa semua saya beli, dan akhirnya saya ke zaman dulu kan saya kan tidak bisa langsung seperti ini. Saya dulu hidup saya susah ya, nyanyi dari klub to klub, dari cafe to cafe ya. Jadi saya dulu harus belajar lagu-lagu all round, segala macam lagu saya harus belajar, dari pop rock, slow rock, boogie, cha-cha, rock and roll, waltz ya, sampai jazz, rumba, semua saya harus belajar karena tuntutan pekerjaan saya waktu itu nyanyi di nightclub. Jadi akhirnya saya betul-betul mendalami musik jazz ini gitu, dan saya suka. Dangdut Melayu itu kan sebetulnya Sama miripnya. beda-beda tipis lah gitu ya, serupa tapi tak sama ya. Maka kalau dangdut saya tidak begitu pandai ya, tapi saya bisa ya. Kalau bicara mahir itu saya tidak akan mengaku bahwa saya
mahir menyanyikan lagu dangdut. Lebih banyak lagi senior saya yang hebat gitu. Tapi saya suka juga menyanyikan lagu-lagu dangdut. Ya, Kak Iyeth Bustami terkenal dengan berpakaian fashion yang sangat heboh dan sangat menarik. Itu gimana sih proses kreatifnya Kak Iyeth dalam merancang busananya? Saya orangnya menghayal. Saya selalu suka menghayal gitu ya. Jadi kalau bikin sesuatu itu saya, walaupun saya tak pandai melukis, saya lukis sendiri, nanti saya panggil desainernya. Saya maunya kayak gini, jadi nanti dia kembangkan gitu. Jadi saya pokoknya pengen jadi ini gitu, pengen jadi itu gitu. Jadi saya kasih tahu dia. Nanti saya kasih garis-garisnya aja, ya nanti akhirnya desainernya yang kembangkan kayak gitu. Jadi saya mau menghayal. Jadi saya karena saya punya hayalannya cukup tinggi, sampai saya itu selalu menghayal ini bisa terbang. Saya selalu mimpi terbang, Mbak. Betul, saya selalu sekali mimpi terbang gitu ya. Jadi saya udah bisa merasakan, walaupun memang bukan dalam kenyataan, tapi saya memang sudah merasakan apa rasanya, bagaimana rasanya terbang itu. Karena hampir tiap malam saya mimpi terbang. Nah, kalau dari pihak suami gimana nih Kak Iyeth? Apakah ada intervensi atau larangan dalam fashion Kak Iyeth? Sometimes kan, kadang-kadang dikasih masukan juga, "Ma kayaknya kurang bagus deh kalau kayak gitu." Gitu. Dan saya juga orangnya selalu bertanya, "Apa Mama pengen bikin ini deh Pak, pengen jadi butterfly, pengen apa gitu-gitu kan." Boleh nggak Pak? Boleh. Jadi saya apapun yang saya lakukan, hayalan saya sebagaimanapun saya tetap berkonsultasi dengan suami. Kalau suami mau mengizinkan, baru terjadi itu. Jadi nggak pernah saya ini sendiri, nggak. Tetap, Mama mau pakai hijab, aksesoris hijab model seperti ini nih, yang keriting-keriting apa segala macam. Boleh nggak Pak? Boleh. Baru dia lakuin. Terakhir nih Kak, harapan dari Kak Iyeth untuk keluarga dan karirnya Kak Iyeth. Saya sih berharap anak-anak saya ini yang penting dia bisa menyelesaikan sekolahnya, ya. Kemudian sama lah dengan orang yang tua yang lain, pengen anaknya sukses ya, bisa mencapai keinginannya, karirnya ya. Terus yang penting itu tadi yang saya selalu tekankan kepada anak-anak, saya pengen anak-anak betul-betul bisa menjaga hati ya, bisa menjadi memberi manfaat bagi banyak orang, insya Allah. Ya, itu tadi adalah ngobrol-ngobrol dengan Kak Iyeth Bustami. Semoga teman-teman terhibur. Tetap dukung channel saya dengan subscribe ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di vlog selanjutnya.